Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, saya dari Universitas Yatsi Madani. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang program buku tamu sederhana PHP dengan SQL database. Yang pertama di sini terdapat terdapat sebagian halaman home dari profil saya, yaitu ada welcome dan halo bang di situ. Gambar di atas merupakan sebuah halaman home dari web profil Aslamudaki yang dibuat dengan PHP. Di gambar tersebut terdapat 3 halaman, yaitu yang pertama adalah home, kedua adalah portofolio, dan ketiga adalah buku tamu. Masing-masing halaman tersebut mempunyai fungsinya sendiri. Ini adalah sebuah kode. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas sebuah kode yang dimana di sini adalah adalah sebuah kode yang berupa link yang memungkinkan halaman dapat terhubung ke halaman lain, misalnya dari home ke portofolio dan portofolio terhubung ke buku tamu, dan setiap dari halaman tersebut harus ditaruh kode itu supaya saling terhubung, kira-kira seperti itu. Jadi di sini jadi ini tuh seperti misalkan dari buku tamu jadi bisa terhubung ke portofolio, dan portofolio bisa terhubung ke home ataupun buku tamu, dan sebaliknya. Yang selanjutnya itu adalah fungsi halaman home. Fungsi home di sini adalah sebagai halaman utama yang berfungsi sebagai pengenalan terhadap pembuat website. Seperti contohnya yaitu di sini tentang saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Yatsi Madani jurusan Ilmu Komputer, dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir, yaitu membuat sebuah halaman web dari dosen saya, yaitu yang terhormat Muhammad Fadli. Nah, bagian tentang saya di sini adalah menjelaskan tentang si pembuat website tersebut, bagaimana dia saat ini seperti pembuat website ini sekarang dia adalah mahasiswa semester 3 dan sedang mengerjakan tugas akhir, dan lain sebagainya, tergantung pembuat website itu sendiri ingin memberikan informasi apapun. Selanjutnya di sini footer di sini berfungsi untuk untuk informasi profil lebih lanjut dan sosial media tentang pembuat website. Seperti pada footer tersebut ada click by oleh Aslam Muzaki, universitas dari pembuat web yaitu Yatsi Madani, fakultas prodi, NIM, dan sosial media dari pembuat website sendiri. Di sini di bawah ini ada footer ya, berlatar belakang hitam. Itu ada Klik by Aslam Mudaki, Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, prodi Ilmu Komputer dengan NIM 2350820. Dan sosial medianya adalah sebagai berikut. Selanjutnya di sini adalah kode footer. Ini adalah kode footer yang berupa HTML code yang dimana isinya terdapat sebuah informasi lebih lanjut tentang pembuat website. Kita lihat di sini. Di sini itu dimulai dari section ya, section footer class footer. Nah di sini tuh di sini saya beri kelas di sini kelas utamanya itu footer, dan div kelasnya adalah footer content, dan juga footer item dan footer label. Nah di mana ini footer label itu adalah seperti nama seperti click by, universitas, fakultas, prodi, dan NIM. Sedangkan footer info adalah informasi dari label itu sendiri. Misalkan di sini labelnya adalah click by, dan footer infonya adalah Aslam Muzaki. Berikutnya misalkan di sini juga ada universitasnya, itu adalah label, dan Yatsi Madani adalah info. Nah, sedangkan di bagian sosial media kan itu sedikit berbeda. Itu di situ ya, itu saya menggunakan sebuah paragraf ya, dan juga navlink menggunakan ahref, supaya ketika sosial media itu diklik, maka itu akan langsung menuju sosial media si pembuat website sendiri. Jadi
eh, nama sosial media itu di situ berupa sebuah link yang akan menuju sosial media tersebut. Nah, ini adalah eh, kira-kira halaman lengkap dari home Aslam. Yang di sini terlihat ada welcome, ada sambutan tentang saya di bawahnya, dan juga yang di bawah itu adalah sebuah footer yang berisikan tentang informasi lebih lanjut si pembuat website tersebut. Di sini ada fungsi dari halaman portofolio. Portofolio di sini adalah fungsi halaman portofolio di sini adalah sebagai informasi tambahan dari pembuat website. Misalkan riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan skill dari pembuat website tersebut. Di sini terlihat di dalam gambar screenshotan saya di halaman portofolio. Situ ada portofolio berikut sebelah riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan saya. Riwayat pendidikan di sini ada dari SD, SMP dan SMA. Pengalaman kerja, saya sudah pernah kerja di mana dan skillnya apa gitu ya, kira-kira hanya seperti itu saja. Dan ini adalah kode halaman pada portofolio di bagian riwayat pendidikan, pengalaman kerja. Di sini saya menggunakan kelas portofolio ya. Jadi sebenarnya saya memakai CSS juga sih, cuman saya hanya menampilkan HTML saja karena kalau pakai CSS kepanjangan saya pusing. Di sini saya menggunakan itu ya, menggunakan daftar list. Jadi biar tersusun rapi, jadi kita harus menggunakan daftar list ini loh. Nah kan ada di riwayat, SDN, SMK itu kan tersusun begitu secara vertikal. Nah, saya menggunakan kode daftar list yang bisa digunakan, yaitu dengan ul tutup kurung dan slash ul tutup kurung, dan juga menggunakan li ya di dalamnya. Nah, ini fungsi halaman buku tamu. Fungsi halaman buku tamu adalah ketika ada sebuah pengunjung yang mengunjungi website tersebut. Pengunjung tersebut bisa memberikan pesan kepada pembuat website. Misalnya pengunjung perlu mengisi beberapa data. Contohnya pengunjung perlu mengisi beberapa data untuk memberikan pesan, yaitu yang pertama. Nah, jadi misalkan ada pengunjung yang mengunjungi website ini, maka ketika pengunjung itu ingin memberikan sebuah pesan, kritik atau saran, setidaknya si pengunjung itu memerlukan sebuah persyaratan untuk memberikan pesan yang berupa seperti di sini adalah nama, alamat, email, dan pesan. Jadi pengunjung juga bisa merubah dan menghapus pesan yang diberikan. Nah, ini adalah kira-kira tampilan halaman untuk buku tamu, halaman buku tamu pada website ini. Di sini terlihat ada nama, alamat, email, dan pesan. Jika dikirim klik maka akan terkirim. Di situ juga ada pesan yang masuk tuh di situ. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah HTML dan PHP kode pada halaman buku tamu seperti nama, alamat, email, dan pesan. Di sini terlihat ya, saya menggunakan from action buku tamu. Jadi itu dipanggil ya. Jadi from action buku tamu. Jadi saya ada dua PHP sini, ada dua kode HTML dan PHP. Yang PHP di sini adalah result count query. Jadi ketika pesan ini dikirimkan di sebuah website, maka pesan tersebut akan masuk ke dalam query MySQL PHP MyAdmin. Jadi seperti itu kira-kira ya. Dan juga menggunakan kode PHP ini saya menggunakan from action buku tamu kode PHP. Metodenya adalah post, input type text, name-nya, classroom, nama, dan equipment, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu lah. Dan juga jangan lupa di sini saya menambahkan itu link href, link kode, yaitu
A dan aref yang terhubung ke edit.php dan juga delete.php. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pesan pengunjung. Ketika pengunjung telah memberikan sebuah pesan kepada pembuat website, maka pesan tersebut akan terlihat di halaman buku tamu. Contohnya di sini sebagai berikut. Misalkan si pengunjung bernama Rizky dan alamatnya di 3 raksa dan emailnya seperti itu dan pesannya adalah biasa saja. Maka di sini akan terlihat ya. Maka di sini akan terlihat tampilan bahwa si pemberi pesan telah menyampaikan pesan atau kritik dan saran kepada si pembuat website. Pesan tersebut dapat dihapus dan diedit sesuai keinginan dari pengunjung website dan juga pesan ini terhubung ke dalam MySQL PHP admin. Oke, di sini adalah halaman edit. Di sini terlihat gambar di samping adalah sebuah halaman untuk edit pesan pengunjung yang akan tersimpan di halaman buku tamu dan di database MySQL. Di sini terlihat edit pesan atas nama Rizky, 3 raksa, alamat 3 raksa, emailnya ya seperti itu dan pesannya biasa saja. Nah, ketika Anda klik update pada halaman edit pesan, maka yang muncul adalah informasi baru yang telah diedit oleh si pengunjung tersebut. Jika mengklik cancel, maka akan terjadinya gagal dari edit pesan tersebut. Ini adalah halaman HTML code pada edit pesan. Saya di sini from actionnya menggunakan dan from action dari edit.php ya seperti biasa seperti itu. Dan jangan lupa di sini ya mana sih baru PHP data. Oh, ini campuran, ternyata campuran menggunakan HTML dan juga PHP. Jadi di setiap baris kode saya memasukkan sebuah PHP. Ini PHP di sini adalah echo apa itu? Pokoknya data lah. Echo data dari apa, misalkan data dari yang diisi dari, misalkan datanya adalah ID, datanya adalah nama, data adalah alamat, data ya gitu lah pokoknya. Jadi ini yang membuat pesan ini dapat terhubung ke dalam database MySQL dengan cara di sini di bagian bawah sini nih tuh terdapat apa namanya, ada link kode yang menuju ke buku tamu.php. Di bawah sini di bagian div form dan div juga sih di bawahnya, di paling bawah tuh ada ref buku tamu PHP. Nah, itu di situ tuh bisa terhubung ke data MySQL seperti itu. Nah, ini adalah HTML kode pada halaman edit pesan yang terhubung ke database MySQL dan halaman buku tamu. Ya, ini adalah sebuah edit pesan ya. Jadi di sini gini loh. Jadi di sini kan ada ID. Nah, ID itu adalah post dan nama, pokoknya kayak misalkan nama, ID, alamat, email, dan pesan itu adalah masuk ke dalam data. Misalkan apa ya? Misalkan namanya adalah siapa, alamatnya di mana, emailnya apa, dan pesannya apa. Jadi misalkan apapun yang sudah diubah di edit pesan, maka akan terhubung ke buku tamu dan buku tamu terhubung ke dalam database MySQL. Kira-kira gitu sih. Nah, ini adalah tampilan dari database MySQL ketika data tersebut telah terkirim. Gambar di bawah adalah pesan yang masuk melalui website dan terhubung dalam SQL. Pesan tersebut dalam database SQL dan bisa dihapus melalui website ataupun langsung melalui database MySQL. Di sini terlihat kalau misalkan nama dari pengunjung adalah Rizky,
alamat tiga raksa, emailnya QWE, dan pesannya adalah biasa saja. Nah, agar semuanya dapat terhubung dalam database MySQL, maka dibutuhkan kode PHP tersebut. Jadi di sini saya apa sih namanya membuat satu file khusus yang dimana isinya adalah file semuanya server sih, untuk penggabungan ke dalam server si MySQL. Jadi saya menggunakan server name-nya localhost, user name-nya root, passwordnya tidak usah diisi, dan db name-nya ini adalah db name itu adalah database nama database-nya adalah apa. Jadi uh, namanya database name itu tuh harus sama dengan yang diisi di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan beda beda satu huruf, bukan satu huruf, misalkan huruf kecil atau huruf gede ataupun beda underscore, maka itu tidak akan terisi, soalnya akan tidak terhubung gitu loh. Jadi di sini harus diperhatikan adalah di dalam sini di bawah paspor tuh ada database name, db name, itu harus sesuai dengan apa yang database apa yang di dalam database itu tersendiri, harus sama ya pokoknya. Dan juga membutuhkan kode input terhadap DP Connect di setiap file halaman website supaya semua data tersimpan dan terhubung ke dalam database. Jadi di setiap halaman di file saya memasukkan code PHP, yaitu yang pertama include di sini include /db connect PHP. Nah, fungsinya adalah ketika menggunakan kode tersebut di halaman file website Anda, otomatis file halaman tersebut akan menuju ke halaman ke database connect. Kenapa? Karena sebelum masuk ke MySQL perlu dihubungkan melalui database connect, dan database connect akan terhubung ke dalam MySQL. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ini di sini adalah tampilan website dari program PHP yang menggunakan MySQL. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kamera saya tidak ada, karena nggak tahu ya, tiba-tiba kameranya error gitu aja udah. Soalnya saya ini nge-recordnya dipisah. Oke, yang pertama di sini adalah halaman home. Jadi di halaman home di sini adalah ada penyambutan seperti welcome, selamat datang, dan sebagainya. Dan selain itu sini ada tentang saya. Tentang saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Syarif Madani, jurusan Ilmu Komputer. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir dan sebagainya. Dan di bawah sini adalah hal terpenting juga. Di sini adalah footer. Footer di sini bertujuan untuk menandakan sebuah informasi lebih lanjut dari si pembuat website tersebut. Misalkan di sini adalah dibuat oleh Aslam Mulyati, Universitas Syarif Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Ilmu Komputer, dengan NIM 23650 dan sosial media yaitu Instagram. Terus selanjutnya di halaman portofolio ini di halaman portofolio ini cuma itu sih sebenarnya, cuma riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan saya. Misalkan ini riwayat pendidikan di sini yaitu SD, SMP, dan SMK. Pengalaman kerja di sini saya pernah bekerja di mana, sebagai apa, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah skill atau keterampilan. Ya, isi aja yang ada aja saya mah sebenarnya. Selanjutnya di buku tamu. Nah, ini adalah halaman terpenting dari sebuah maaf
dari sebuah ini apa namanya, dari sebuah presentasi video kali ini. Di sini saya sebelumnya sudah ini loh apa, sudah mempunyai pesan. Nah itu di sini saya sudah memberikan sebuah contoh pesan di sini, tapi bakal saya hapus dulu, delete di sini. Ketika saya delete, maka di sini tampilan pesan yang ada di halaman ini akan terhapus juga. Contohnya seperti ini. Nah, oke. Nah, bisa dilihat di sini pesan yang tadi sudah terhapus, dan juga di halaman localhost ini juga sudah terhapus. Ini masih ada ya, masih ada Rizky 3 raksa di sini seperti tadi sesuai. Tunggu sebentar, soalnya ini yang rada lama ya mereka juga bingung atau. Nah ini dia, ini sudah terhapus ya di sini, seharusnya sudah. Soalnya di sini kosong nih, sini ID, nama, alamat, email kosong, di sini tuh nggak ada harusnya. Nah misalkan saya contohnya di sini, list pesan atas nama Rizky, sekali apa, atas nama Dendi, alamat di 3 raksa, emailnya pakai ini deh, ini pesannya mantap. Ini kalau misalkan saya klik kirim, otomatis data dari si pesan ini akan terhubung ke localhost ini, dan juga akan muncul di bawah sini pesannya. Wah, nah kira-kira seperti ini nih. Nah, nama Dendi, alamat 3 raksa, email dan pesannya. Dan juga kalau misalkan ini di refresh, maka akan muncul pesan dari si pengunjung tersebut. Nah di sini ada namanya ya, Dendi, alamat 3 raksa, email dan pesannya juga. Nah misalkan si pengunjung tersebut ingin mengedit atau merubah pesan dari pesan tersebut, merubah isi pesan tersebut, maka tinggal klik edit di sini. Nah nanti akan diarahkan ke halaman edit. Misalkan pengen ganti pesannya menjadi apa ya, jadi tren deh, jadi tren. Terus misalkan alamatnya tadi salah, alamatnya bukan ini, alamatnya Cikarang misalkan. Kalau misalkan pengen diubah, maka tinggal klik update. Kalau misalkan tidak jadi diubah atau diedit, tinggal klik cancel. Tapi saya ingin mengupdate, misalkan pesannya salah, tinggal diklik update, maka nanti akan muncul perubahannya. Nah seperti itu, yang tadi pesannya tadi adalah mantap, sekarang jadi keren, dan alamatnya juga berubah. Dan juga di localhost ini juga bisa juga ikut berubah nih. Contoh ya, kan di sini pesannya mantap nih, dan alamatnya juga 3 raksa. Sedangkan nanti kalau misalkan sudah di refresh, maka akan beda. Nah ini dia, di sini alamatnya Cikareong dan pesannya adalah keren. Kalau misalkan pengen dihapus pesannya, bisa juga melalui sini, melalui localhost, tinggal klik delete. Ataupun yang lebih mudah dan lebih simpel, tinggal klik aja di sini pesannya, yaitu delete, dan oke. Nah mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.